pastikan lihat dulu ini kalau posisi aki di dalam masih ada. Ini lampu ini tidak nyala ya, lampu ini tidak nyala. Jadi sahabat boleh cek dulu bagian sini ya, akinya sahabat ya. Cek di bagian sekring ya, lalu kita cek akinya sahabat ya. Nah, jadi nanti saya akan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, apa kabar? Semoga kita sehat selalu ya bosku ya, dan dilancarkan rezekinya, amin. Oke bosku, ini saya dapat satu unit motor vario ya sahabat ya, dimana pada motor ini tiba-tiba mati di perjalanan sahabat ya, mati mendadak ya sahabat ya. Jadi ketika sahabat dapat motornya gejalanya seperti ini, tiba-tiba mati dalam perjalanan. Jadi sahabat itu harus salah satu pertama yang harus sahabat cek ya, ataupun sahabat bawa ke bengkel sepeda motor ya. Jadi sahabat jangan terlalu panik ya sahabat ya. Jadi untuk pertama yang sahabat cek ya, ataupun kawan-kawan juga bisa cek sendiri ya sahabat ya. Jadi untuk pertama kita cek kalau posisi motor sahabat tiba-tiba mati dalam perjalanan ya sahabat ya. Ini sejenis Vario Tekno ya sahabat ya, tahun 2000 berapa nih, ini Vario Tekno ya. Jadi pertama-tama sahabat cek dulu sekringnya ya sahabat ya. Sekringnya ada di sini ya. Kalau seandainya sekringnya nggak putus ya, sekringnya nggak putus, normal, bagus. Jadi tahap kedua sahabat cek akinya sahabat ya. Cek aki, apakah akinya hidup ataupun sudah mati ya sahabat ya. Jadi ketika pada motor ini ya, dia harus sistemnya pengapiannya itu harus menggunakan aki sahabat ya. Jadi walaupun aki pada sepeda motor kita itu tidak normal hidupnya sahabat ya, tapi masih ada api pada aki tersebut, itu masih bisa untuk menghidupkan pada motor ini sahabat ya. Karena sistem pengapiannya itu harus menggunakan aki ya sahabat ya. Kalau sahabat tidak percaya, sahabat boleh coba, sahabat copot aki, lalu sahabat cek di kabel koil. Saya jamin itu tidak akan mengeluarkan api pada kabel koilnya sahabat ya. Nah, jadi seperti ini sahabat. Ini sudah saya copot ya sahabat ya. Sahabat boleh tes. Kalau sahabat tidak percaya, sahabat cabut aki lalu sahabat engkol, saya jamin tidak akan mengeluarkan api sahabat ya. Jadi ini akinya masih saya cas karena api dari aki ini memang mati total ya sahabat ya. Itu masih dalam ngecas, mati total. Jadi itulah penyebabnya pada motor ini dia tiba-tiba mati mendadak ya sahabat ya. Ketika jalan dia mati karena aki itu tidak nyimpan lagi ya sahabat. Bisa jadi akinya itu sudah soak, jadi tidak menyimpan lagi ketika motor itu nyala ataupun dalam posisi jalan ya sahabat ya. Otomatis berarti akinya itu sudah tidak normal lagi, sudah tidak menyimpan lagi ya. Jadi saya sarankan sebenarnya ini harus diganti akinya sahabat ya. Jadi untuk sementara sebelum orangnya datang, saya tes akinya dulu, nanti bagaimananya, atau diganti apa masih pakai aki yang lama ya sahabat ya. Yang jelas kalau sahabat dapat motornya terjadi halnya seperti ini, jangan berpikir langsung CDI ataupun spool ya sahabat ya. Pastikan lihat dulu ini kalau posisi aki di dalam masih ada. Ini lampu ini tidak nyala ya, lampu ini tidak nyala. Jadi
sahabat boleh cek dulu bagian sini ya, akinya sahabat ya. Cek di bagian sekring ya, lalu kita cek akinya sahabat ya. Nah, jadi nanti saya akan kasih tahu sahabat ya. Bentar lagi kita pasang akinya ya sahabat ya. Nah, jadi sahabat nggak usah panik ya sahabat ya. Untuk cara awal cek dulu bagian aki ini sahabat ya, ataupun sekringnya. Kalau memang sekringnya bagus, berarti otomatis akinya itu yang mati ya sahabat, ataupun soak ya sahabat ya. Oke, ini sistemnya harus pakai aki sahabat ya. Walaupun akinya sedikit, percikan apinya sedikit, yang penting masih nyala ya sahabat ya. Asalkan jangan mati total ya sahabat ya aki ya. Itu dia untuk membagi kelistrikan pada pengapian koil ya sahabat ya. Oke, kita coba pasang akinya ya. Itu kita sudah hampir setengah jam saya tes. Kita coba aja dulu sahabat ya, untuk melihatkan kepada sahabat ya, karena motor ini harus menggunakan aki. Oke, kita lanjut ya. Kita pasang dulu akinya. Oke, kita cek dulu akinya sahabat ya. Ini sudah saya cas, tadi memang akinya memang mati total sahabat, yang nggak ada apinya. Jadi kita cek dulu apakah ada apinya. Oke, ada api sahabat ya. Nah, kalau posisi akinya ini, walaupun api dari aki ini kecil, dia masih bisa untuk membantu mengeluarkan api pada koil sahabat ya. Nah, mungkin untuk di bagian starter dia tidak sanggup narik ya sahabat ya, karena api dari aki ini tidak normal nyalanya sahabat ya. Untuk pengapian pada koil, saya rasa ini pasti timbul ya sahabat ya. Kalau untuk sistem starter ini tidak sanggup narik karena akinya sudah lemah. Jadi saya tunggu orangnya dulu, apa diganti apa masih pakai yang lama ya sahabat ya. Yang jelas kita pasang dulu ya sahabat ya. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, kita pasang dulu ya. Oke ya. Oke, mari kita cek di bagian kabel koilnya sahabat ya. Nah, nih sahabat. Tadi posisi motornya ke sini, kunci kontak nyala ya sahabat ya. Lampu sen aja tidak bisa nyala sahabat ya, karena akinya memang betul-betul mati total ya. Ini udah nyala sahabat ya. Ya, kita matikan dulu. Kita cek di bagian koilnya sahabat ya. Nih. Ya. Oke, kita cek di bagian api koilnya sahabat ya. Ada ya sahabat ya. Oke, nyala sahabat ya. Ada apinya pada koilnya sahabat ya. Jadi saya jamin ini motornya nyala sahabat. Oke, kita pasang dulu tutup businya. Ini kita pasang dulu ya. Oke sahabat, ini sudah kita pasang ya tutup businya. Lalu kita coba tes nyalakan sahabat. Saya jamin ini motornya nyala. Oke, tes ya. Starternya saya rasa ini nggak mampu narik sahabat ya. Oke, nah, dengar sahabat ya. Karena akinya memang nyalanya tuh tidak sanggup untuk menarik dinamonya sahabat ya. Ini untuk ngidupin dari bagian koil saja sahabat ya. Oke, kita tes, kita nyalain. Nyala ya.
Oke sahabat ya, selesai ya, motornya sudah nyala. Jadi ini Vario Tekno ya sahabat ya. Jika motor sahabat sama kejadiannya seperti ini ketika dalam perjalanan mati tiba-tiba, untuk tahap awal sahabat cek dulu bagian sekring ya. Sekring, kalau sekelingnya tidak putus normal ya, lalu sahabat sabut saja akinya sahabat ya. Sahabat sabut akinya, lalu sahabat jumper adukan 2 buah obeng yang sahabat ya. Kalau memang apinya tidak ada, sudah pasti di sini akinya yang bermasalah sahabat ya, yang menyebabkan di bagian koilnya tidak mengeluarkan api ya sahabat ya. Oke, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu sahabat ya, karena subscribe itu gratis, tidak ada ruginya sahabat subscribe channel ini. Oke, untuk itu saya sudahi sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat bisa memahami apa yang saya kasih tahu dalam video ini sahabat ya. Sangat simpel tapi sangat bermanfaat ya sahabat ya. Oke, salam satu hobi. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, mantap.